Seperti yang udah kalian tahu, kalau di tanggal 10 Januari kemarin kita baru aja selesai ngadain tryout TPG buat persiapan peserta PPA Chapter 5 South Korea menuju seleksi tahap 1. Nah, sebelumnya Henry mau ngucapin makasih banget karena kemarin udah pada antusias buat ikutan tryout dan proses tryout kemarin juga bisa berjalan dengan lancar banget. Nah, di kesempatan kali ini Henry bakal mengupas beberapa soal tryout kemarin nih. Nah, tapi karena kalau dikupas semuanya bakal panjang banget, jadi di video kali ini Henry bakal memberikan ulasan sedikit beberapa soal yang sering dijawab salah sama peserta di setiap kategori soalnya aja ya. Kategori soal pendidikan Indonesia. Nah, ternyata di kategori soal ini yang sering dijawab salah adalah soal nomor 3, yaitu jenis pendidikan di Indonesia mencakup berikut ini, kecuali titik-titik. A. Umum, B. Kejuruan, C. Akademik, dan D. Perguruan tinggi. Kebanyakan peserta menjawab A. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, jenis pendidikan di Indonesia jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah mencakup 7 jenis, yaitu pendidikan umum. Ini merupakan pendidikan dasar dan menengah untuk nantinya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan. Ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada pendidikan akademik. Ini merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada pendidikan profesi. Ini merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Selanjutnya ada pendidikan vokasi. Ini merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Ini merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Nah, yang terakhir ada pendidikan khusus. Ini merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah ya. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah D, perguruan tinggi. Karena jenis pendidikan ini tidak masuk ya. Soal selanjutnya adalah soal nomor 11. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan ini wajib diwujudkan dalam program titik-titik. A. Wajib belajar 9 tahun, B. Bantuan dana BOS, C. Bidik misi, atau D. Peningkatan kualitas sekolah yang merata di semua daerah. Nah, di sini kebanyakan peserta menjawab D. Peningkatan kualitas sekolah yang merata di semua daerah. Antara jawaban A dan D memang rancu dan bisa jadi benar semua. Tapi coba kita perhatikan soalnya lebih detail. Yang menjadi fokus pertanyaan adalah pemerataan kesempatan pendidikan. Jadi yang menjadi fokus adalah semua anak atau siswa dapat menempuh pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Sehingga program yang sesuai adalah wajib belajar 9 tahun. Nah, lagi pula nih, pada tanggal 2 Mei 1994, selain pemerintah mengadakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar atau biasa disebut dengan Wajar Dikdas 9 tahun dengan tujuan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Sehingga jawaban yang sesuai adalah A, wajib belajar 9 tahun. Kategori soal kedua yaitu pendidikan Korea. Nah, di kategori soal ini, soal pertama yang sering dijawab salah adalah soal nomor 18.
Soalnya seperti ini, Taman Kanak-kanak Yusiwon di Korea dimulai pada usia titik-titik. A. 1 tahun hingga 6 tahun, B. 2 tahun hingga 6 tahun, C. 3 tahun hingga 6 tahun, atau D. 4 tahun hingga 6 tahun. Kebanyakan peserta menjawab D. Perlu yang disampaikan nih, kalau sistem pendidikan di negara Korea Selatan tidak lepas dari treatment yang dilakukan oleh pemerintahnya. Salah satunya adalah Taman Kanak-kanak Yusiwon yang dimulai usia 3 tahun hingga 6 tahun. Pada tahap prasekolah swasta ini, pemerintah akan tetap membantu, mengawasi, dan memperhatikan sepenuhnya pengolahan sekolah-sekolah TK seperti ini. Sehingga jawaban yang sesuai adalah C, 3 tahun hingga 6 tahun. Soal selanjutnya adalah soal nomor 25. Korea Selatan menerapkan wajib belajar seperti di Indonesia. Namun di Korea Selatan dimulai dari A. Grade 1 sama dengan grade 6 SD, B. Grade 1 sama dengan grade 9 SD sampai dengan SMP, atau C. Grade 1 sampai dengan grade 12 SD, SMP, SMA, atau D. Semua jenjang. Ternyata masih banyak yang menjawab C nih. Nah, jawaban C ini kurang tepat ya Hunters. Soalnya berdasarkan Research and Development Journal of Education volume 5 nomor 2 bulan April tahun 2019, di situ dinyatakan Korea Selatan menerapkan wajib belajar 9 tahun dimulai dari grade 1 sampai dengan grade 9 atau di sini SD hingga SMP, dan itu tidak dipungut biaya. Selanjutnya, pada tingkat SMA, biaya sekolah menjadi tanggung jawab individu. Setelah tingkat SMP berakhir, murid biasanya akan memiliki dua pilihan, yaitu lanjut sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sama kayak di Indonesia ya. Sehingga jawaban yang sesuai adalah B ya. Oke, lanjut ke kategori soal selanjutnya, yaitu kebudayaan Indonesia. Nah, ternyata di kategori soal ini yang sering dijawab salah adalah soal nomor 29, yaitu lagu tradisional di Indonesia satu-satunya yang berasal dari daerah suku Dayak di Kalimantan Barat adalah lagu berjudul titik-titik. A. Ampar-ampar pisang, B. Cik-cik periuk, C. Suwe ora jamu, atau D. Rasa sayange. Kebanyakan dari peserta menjawab A. Yang dijelaskan ya di sini, lagu Ampar-ampar pisang merupakan lagu daerah dari Kalimantan Selatan di mana suku Dayak juga tinggal di sini. Selain lagu tersebut, ada juga lagu Paris Barantai dan Sapu Tangan Bapuncu Ampat. Nah, kalau lagu Cik-cik periuk merupakan satu-satunya lagu tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat. Lagu ini diciptakan oleh orang asli Dayak di Kalimantan Barat, Hunters. Nah, kalau lagu Suwe Ora Jamu adalah lagu daerah dari Jawa Tengah ya. Kemudian lagu Rasa Sayange adalah lagu daerah dari Maluku. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah B, Cik-cik periuk. Soal selanjutnya adalah soal nomor 33. Museum Wayang Jakarta adalah salah satu museum yang terletak di kawasan Kota Tua. Museum ini menyimpan berbagai macam koleksi, khususnya adalah wayang. Salah satu koleksi wayang yang terdapat di museum ini adalah titik-titik. A. Wayang golek Cirebon, B. Wayang kulit Banyumas, C. Wayang golek Batang, atau D. Wayang kulit Betawi. Kebanyakan peserta menjawab A. Koleksi dari Museum Wayang Jakarta mencakup berikut ini nih Hunters. Wayang kulit Palembang, wayang kulit Surakarta, wayang kulit Betawi. Ada juga figur-figur yang terkenal yang dijadikan wayang seperti misalnya Soekarno dan Si Pitung. Sehingga jawaban yang sesuai adalah D, wayang kulit Betawi, Hunters. Oke, next ada kategori soal kebudayaan Korea Selatan. Nah, di kategori soal ini, soal yang sering dijawab salah oleh peserta adalah soal nomor 45. Sebuah tradisi di Korea Selatan yang dilaksanakan satu kali setiap tahun untuk mengakselerasikan ritme dari sebuah lingkaran kehidupan tahunan sehingga seseorang dapat lebih maju di lingkaran kehidupan tahun berikutnya disebut dengan tradisi titik-titik. A. Sesi, B. Kabuki, C. Lenso, atau D. Buchechum.
Nah, kebanyakan peserta di sini menjawab D. Kita bahas satu-satu ya. Bececung merupakan tarian tradisional Korea di mana sekelompok wanita menari menggunakan kipas yang berhiaskan bunga dan menggunakan hanbok atau pakaian tradisional dari Korea yang berwarna mencolok. Lenso adalah nama tari tradisional dari Maluku yang kerap ditampilkan untuk menyambut berbagai acara seperti adat, hiburan maupun pertunjukan seni budaya. Sedangkan kabuki adalah nama pertunjukan teater drama tari tradisional asal negara Jepang. Nah, di sini sesi adalah sebuah tradisi untuk mengakselerasikan ritme dari sebuah lingkaran kehidupan tahunan sehingga seseorang dapat lebih maju di lingkaran kehidupan tahun berikutnya. Tradisi sesi dilaksanakan berdasarkan kalender bulan atau lunar calendar dan sekali setiap tahun. Tradisi ini juga dinamakan sesi custom. Sehingga di sini di soal nomor 45 jawaban yang benar adalah A, sesi. Soal selanjutnya ada soal nomor 47, yaitu sistem pemerintahan di Korea Selatan bersifat titik-titik. A, distribusional, B, sentralistik, atau C, liberal, atau D, fleksibel. Kebanyakan peserta di sini masih menjawab C, liberal. Henry jelaskan di sini sedikit ya. Sistem pemerintahan Korea Selatan bersifat sentralistik. Dengan sistem sentralistik ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk di bidang pendidikan dapat dijalankan tanpa harus mendapat persetujuan badan legislatif daerah, seperti yang terdapat pada pemerintahan desentralisasi. Kalau liberal sendiri adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik Hunters. Sehingga jawaban yang sesuai adalah B, sentralistik. Kategori soal selanjutnya ada kategori pendidikan internasional. Soal pertama ada soal nomor 51. Dalam evaluasi sistem pendidikan Finlandia, tidak ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM seperti yang ada di Indonesia, dan juga tidak ada ujian nasional atau UAN. Tetapi Finlandia menganut kebijakan titik-titik. A. Evaluasi ujian sekolah. B. Asesmen guru sekolah. C. Naik kelas secara otomatis. Atau D. Evaluasi pendidikan karakter. Kebanyakan dari peserta menjawab D. Jadi ini adalah soal mengenai evaluasi dari produk pendidikan di negara-negara di dunia. Dalam evaluasi sistem pendidikan Finlandia, tidak ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM seperti yang ada di Indonesia ya Hunters, dan juga tidak ada ujian nasional atau UAN. Tetapi mereka menganut kebijakan automatic promotion, yaitu naik kelas secara otomatis. Jadi guru selalu siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua siswa dipastikan bisa naik kelas. Sehingga jawaban yang sesuai di sini adalah C, naik kelas secara otomatis. Soal selanjutnya adalah soal nomor 52. Pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya atau no competition, namun lebih menekankan bagaimana membentuk titik-titik. A. Learning community. B. Watak dan kepribadian pelajar yang independen. C. Standard research test. Atau D. Evaluation oriented. Kebanyakan peserta di sini menjawab B. Watak dan kepribadian pelajar yang independen. Jadi Hunters, pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya atau no competition. Lebih menekankan bagaimana membentuk learning community, yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan. Sehingga dengan kolaborasi ini membuat pendidikan lebih unggul karena semua merasa bertanggung jawab akan proses pendidikan Hunters. Sehingga jawaban yang sesuai adalah A. Learning community. Nah, sedikit tips nih dari Henry.
Untuk kategori soal pendidikan internasional bakal banyak banget keluar pertanyaan tentang pendidikan di negara maju. Salah satunya nih yang paling sering adalah tentang negara Finlandia. Jadi pastikan kamu belajar semua tentang pendidikan di negara Finlandia ya Hunters. Next, ada kategori soal kebudayaan internasional. Nah, di kategori soal ini, soal yang sering dijawab salah oleh beberapa peserta adalah soal nomor 82. Selain Korea Selatan, berikut adalah negara yang menerapkan wajib militer bagi para laki-laki yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun, yaitu negara titik-titik. A. Indonesia, B. Filipina, C. Skotlandia, atau D. Mesir. Nah, banyak nih yang masih menjawab C, yaitu Skotlandia. For your information nih Hunters, dari keempat negara tersebut, satu-satunya yang mewajibkan militer untuk warga laki-lakinya adalah negara Mesir. Wajib militer di Mesir diwajibkan bagi warga negara yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun. Beberapa negara lainnya ada Korea Utara dan juga Thailand. Nah, informasi mengenai negara-negara yang mewajibkan militer ini bisa kamu dapatkan dari media mana saja ya Hunters. Selanjutnya ada soal nomor 97. Makanan khas Filipina yang menjadi makanan penutup dan terbuat dari es serut, kacang-kacangan, buah dan es krim disebut dengan titik-titik. A. Es krim, B. Halo-halo, C. Diniguan, atau D. Sisig. Banyak yang menjawab C, yaitu Diniguan. Yang dikasih tahu satu-satu ya. Pertama ada sisig, adalah sajian pembuka khas Filipina yang pada awalnya dibuat dari telinga babi yang direbus kemudian dipanggang, dicampur dengan bumbu cuka yang asam segar. Kemudian ada dinuguan, merupakan darah dan daging babi yang direbus dan dimasak pedas dengan perpaduan bumbu bawang putih, cabai, dan cuka. Kemudian ada halo-halo, merupakan makanan penutup yang sangat populer di Filipina. Bahan-bahan dan penampilannya mirip dengan es campur yang banyak dijual di Indonesia. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah B, halo-halo. Kategori soal selanjutnya ada psikotes. Nah, untuk kategori soal psikotes ini sebetulnya tidak terlalu banyak yang melakukan kesalahan. Buat hunters yang masih bingung harus belajar dari mana, kalian bisa belajar dari soal-soal TPA yang biasanya untuk masuk perguruan tinggi nih hunters. Henry bahas sedikit di antaranya aja ya dari tryout kemarin. Kategori soal hubungan perbandingan masih ada yang suka keliru nih by the way. Pertama ada soal nomor 103. Liur dihubungkan dengan makanan sama dengan titik-titik dihubungkan dengan titik-titik. A. Getah pohon, B. Api panas, C. Matahari fotosintesis, atau D. Asap motor. Banyak di sini yang menjawab A. Jika kita perhatikan di sini yang dimaksud adalah air liur memiliki peran dalam proses makan atau proses pencernaan makanan, atau dalam proses makan kita membutuhkan yang namanya air liur. Sehingga jawaban yang paling mendekati adalah C, yaitu sinar matahari memiliki peran dalam proses fotosintesis, atau bisa juga dalam proses fotosintesis ini tanaman akan membutuhkan sinar matahari. Sehingga jawaban yang sesuai adalah C ya. Selanjutnya ada soal nomor 104. Aturan dihubungkan dengan titik-titik sama dengan tenaga dihubungkan dengan titik-titik. A. Nilai energi, B. Kacau lemas, C. Budaya stamina, atau D. Perilaku terampil. Nah di sini banyak yang menjawab A nih. Kita coba satu-satu ya. Pertama, aturan dihubungkan dengan nilai sama dengan tenaga dihubungkan dengan energi. Ini agak kurang bisa dihubungkan ya sebetulnya, karena jika kita lihat tenaga bisa kita hubungkan dengan energi, tetapi aturan tidak sama dengan nilai, sehingga keduanya tidak bisa dihubungkan. Kemudian ada aturan dihubungkan dengan kacau, tenaga dihubungkan dengan lemas. Coba kita hubungkan.
Jika tidak ada aturan, maka akan timbul kacau. Jika tidak ada tenaga, maka akan timbul rasa lemas. Kemudian yang selanjutnya ada aturan dihubungkan dengan budaya, tenaga dihubungkan dengan stamina. Ini juga gak kurang bisa dihubungkan ya Hunters, atau sulit untuk mencari hubungannya. Kemudian yang terakhir, begitu juga dengan jawaban D, perilaku dan terampil agak sulit dihubungkan. Sehingga jawaban yang sesuai adalah B. Itulah tadi sedikit gambaran beberapa soal yang menjadi kendala Hunters dalam tryout seleksi tahap 1 program pertukaran pemuda Asia Chapter 5 South Korea. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadikan kalian lebih siap lagi ya untuk mengikuti program pertukaran pemuda Asia Chapter 5. Dan buat yang masih insecure nih dan masih minder-minder dengan seleksinya, semoga kalian gak ragu lagi buat ikutan program PPA Chapter 5. Jangan lupa like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah ya untuk mengikuti terus up to date dari event Hunter Indonesia. Salam Hunters!